Saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita mendengar Injil ya, mengenai harta yang terpendam. Harta ini tentu saja adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai. Saking berharganya, saking bernilainya, maka orang sampai mengorbankan diri. Dalam Injil dikatakan sampai menjual semuanya untuk membeli ladang itu supaya dapat hartanya. Menjual semuanya untuk mendapatkan mutiara itu. Karena itu sesuatu yang sangat berharga. Maka pertanyaan bagi kita, apa yang paling berharga? Apa yang paling bernilai dalam hidup kita? Apakah itu cuan? Atau cuan? Atau cuan? Semuanya cuan. Tapi siapa yang tidak butuh uang? Semuanya tentu saja butuh. Di sini ada yang mau uang ini? Ada yang mau angkat tangan? Wah ini, oh satu di kur sana. Satu. Karena saya nggak punya uang, saya kasih ini gantungan kunci Santo Yusuf. Supaya kamu ingat kalau pergi-pergi itu sebagai suami yang baik ya. Santo Yusuf nih, saya kasih. Ya. Lektornya cepet tapi nggak saya kasih. Ada lagi yang mau angkat tangan? Wah ini sini cepet sekali ini. Maaf ya Bu, sini dulu Bu. Ini kartu flash gambarnya katedral ya. Semoga pergi-pergi kamu ingat jangan lupa ke gereja ya. Apa yang mau saya katakan ya? Saya cuma ngetes saja umat kalau romonya khotbah pikirannya apa ya. Ternyata cuan-cuan ya tadinya. Saudara-saudari yang terkasih, memang uang, cuan itu punya nilai ya. Apalagi kalau kita terdesak oleh kebutuhan dan kesulitan ekonomi ya, rasanya hanya itu satu-satunya yang kita butuhkan. Mungkin sebagian manusia merasa itu yang paling bernilai dalam hidupnya ya. Terutama dua orang tadi itu ya, paling cepat angkat tangan nih. Mungkin nanti setelah misa ngaku dosa dulu ini. Tapi apakah itu sungguh-sungguh satu-satunya yang paling berharga dan paling bernilai dalam hidup ini? Dalam hidup ini kita kerap berusaha ya, menggali dan menggali untuk menemukan harta. Ketika kita baru sampai sejengkal saja menggali, kita sudah puas menemukan sekeping koin dan berhenti menggali. Seolah itulah harta yang kita cari. Ada yang menggali lebih dalam tapi cuma selutut kaki dan merasa puas karena menemukan sekantong koin. Padahal jauh di dalam sana masih ada satu peti koin yang tidak pernah kita lihat karena kita puas menggali di permukaan. Maka pesannya apa? Galilah lebih dalam. Galilah lebih dalam lubuk hati kita masing-masing. Apa yang paling berharga? Apa yang paling bernilai dalam hidup ini? Cari di dalam hati kita masing-masing. Salomo ketiban rezeki ketika Tuhan bilang, mintalah apa yang kau harapkan daripadaku. Dan apa jawab Salomo? Dia minta pengertian untuk memutuskan sesuatu. Tuhan Allah sampai kagum lihat Salomo ya. Salomo tidak minta umur panjang, tidak minta kekayaan, dan tidak minta nyawa musuh-musuhnya, melainkan kebijaksanaan. Dan dengan kebijaksanaannya sebagai raja, Salomo memerintah dengan adil. Rakyatnya sejahtera dan bangsa-bangsa sekitarnya tunduk kepadanya. Dia justru mendapatkan semuanya ya.
Jadi apakah kekayaan adalah segalanya? Bagi Salomo bukan. Kebijaksanaan untuk rakyatnya adalah yang bernilai dalam hidupnya. Bagi Salomo, jika kita menggunakan term Injil, kerajaan Allah dan nilai-nilainya itu, kejujuran, kebijaksanaan, kemurahan hati, itulah yang merupakan suatu harta yang tak ternilai harganya, yang patut diinginkan melebihi segala sesuatu. Maka benarlah sabda Allah, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah, bukan yang lain dulu. Dengan demikian, mengetahui, menyadari apa yang paling berharga dan yang paling bernilai dalam hidup itu penting. Kalau tidak, kita bisa salah arah, kita bisa kecewa. Yang harusnya tujuan jadi sarana, yang seharusnya sarana jadi tujuan. Kebolak-balik. Kalau saya mau pulang kampung, tujuan saya sampai di tempat di kampung saya bertemu dengan keluarga, ya. Itu tujuan. Sarananya apa? Naik mobil misalnya, naik kereta misalnya. Tapi mobil bukan tujuan, ya. Itu sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan. Demikian juga kalau kita bekerja, coba direnungkan. Bekerja dan mendapat keuntungan adalah sarana. Tujuannya untuk membahagiakan keluarga misalnya. Jadi jangan kebolak-balik. Uang jadi tujuan, itu keliru. Maka benar juga seperti yang dikatakan Salomo, kebijaksanaan membedakan mana tujuan, mana yang sarana, itu penting. Biasanya orang yang hanya berpikir cuan-cuan dan cuan itu belum pernah berjumpa dengan Tuhan, ya. Misalnya Sakeus, itu menarik. Dia orang pemungut cukai, ya, orang yang makan uang bangsanya. Dia mencari Yesus, ya. Lihat ya, dia mencari Yesus, ingin melihat Yesus, naik ke pohon, dipanggil Yesus, turun. Saya mau mampir ke rumah, mau numpang di rumahmu. Dan seketika Sakeus berubah, ya. Dia mengatakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus bertobat, itu pertobatan. Dia menjual hartanya, membagikannya pada orang miskin. Dia merasa bahwa harta itu bukan yang paling bernilai ketika ketemu Yesus. Tetapi perjumpaan dengan Yesus itulah yang lebih bernilai. Dia meninggalkan hidup yang lama untuk memeluk nilai yang baru, yaitu nilai-nilai kerajaan Allah. Maka penting bagi kita, sekali lagi, untuk menjawab pertanyaan ini. Bagi Anda semua, Anda masing-masing, apa yang paling berharga dan paling bernilai dalam hidup ini? Silahkan ini dibawa pulang, direnungkan. Karena ini akan menentukan apa yang akan Anda perjuangkan dalam hidup ini. Sesuatu yang Anda buat sampai menjual segala sesuatu hanya untuk satu itu. Sesuatu yang mengalihkan segenap hati dan pikiran Anda. Sesuatu yang mampu memusatkan segala hidup Anda pada hal itu. Jangan sampai salah. Semoga kita dianugerahi kebijaksanaan sebagaimana Salomo. Amin.